أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang Allah muliakan, syukur alhamdulillah malam ini kembali dipertemukan setelah 1 tahun kita berpisah. Mudah-mudahan perpisahan dan pertemuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya lihat ada Prof. Azali, ada Dr. Satrio, ya, ada, Masya Allah, ada banyak, ada 54 partisipan. Mudah-mudahan malam hari ini kita dilimpahkan keberkahan. Amin ya semua rabbal. keutamaan majelis ilmu Allah berikan kepada kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran surat Al-Fatihah yang pada pertemuan sebelumnya sudah sampai ke ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti yang pernah kita sampaikan di pertemuan pertama bahwa surat Al-Fatihah ini merangkum seluruh makna di dalam Al-Quranul Karim. Dan kandungan Al-Quranul Karim setidaknya bisa kita bagi menjadi 3 bagian besar. Ya. Bagian yang pertama adalah bagian akidah, yang kedua tentang ibadah, dan yang ketiga tentang kisah-kisah. Ya. Bagian tentang akidah di dalam surat Al-Fatihah dimulai dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. 4 ayat ini yang merangkum tentang pokok-pokok pembahasan akidah di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Mengawali sesuatu dengan nama Allah, mengenalkan Asma'ul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang merupakan nama paling utama dari Asma'ul Husna, nama yang agung dari 99 nama yang kita ketahui. Kemudian mengenalkan juga kepada kita tentang nama Allah yang sebaiknya diprioritaskan untuk diketahui sebelum yang lain-lainnya. Mengenal Allah sebagai zat yang maha pengasih, mengenal Allah sebagai zat yang maha penyayang. Ya, ini termasuk dalam metodologi dalam pengajaran akidah. Mengenalkan rahmat Allah sebelum mengenalkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan kasih sayang Allah sebelum mengenalkan dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan syurganya Allah sebelum mengenalkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat orang tertarik sebelum membuat orang takut. Mubasyirin baru setelah itu mundzirin, ya. Memberi kabar gembira sebelum memberikan peringatan. Sehingga Asmaul Husna yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Fatihah adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Kemudian kita juga diajarkan dalam surat Al-Fatihah dalam bab masalah akidah ini tentang adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, adanya hari hisab, dan setiap amal kita akan dimintai pertanggungjawaban. Di bawah makna Maliki Yaumiddin, kita dikenalkan tentang Yaumiddin, hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, hari setiap amal sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang merajai hari pembalasan bukan manusia, bukan raja ketika di dunia, bahkan raja di dunia di akhirat pun dia akan mendapatkan balasan amalannya
atas balasan amalannya, ya, atas semua pekerjaannya di dunia. Jadi di akhirat tidak ada lagi yang namanya Fir'aun, di akhirat tidak ada lagi yang namanya Raja Sulaiman, semua sama di akhirat menunggu pembalasan amalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik Yaumiddin. Dan ini juga salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arab Badui datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, siapa yang akan menghisab amal kita di hari kiamat? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah. Kata orang Arab Badui ini, alhamdulillah, ya, alhamdulillah yang menghisab amalan kita, yang merajai hari pembalasan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Karena kalau Allah yang merajai hari pembalasan, maka kasih sayangnya akan jauh lebih besar daripada murkanya. Kalau manusia yang menghisab, kalau manusia yang merajai hari pembalasan, manusia ini kata para ulama cenderung bersikap musyahah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersikap musamahah. Musyahah, ya. Musyahah itu pelit, kikir. Jadi transaksional dan betul-betul transaksional. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan untuk setiap kebaikan minimalnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau dia ikhlas bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Ketika bersedekah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sedekahnya akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sementara manusia, ya, manusia transaksional. Ada harga, ada barang. Bahkan ketika niat keburukan itu muncul, Allah perintahkan malaikat tidak boleh mencatat keburukan. Kalau sudah dikerjakan harus dicatat dan dicatatnya hanya sebagai satu keburukan saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini makna akidah dalam ayat Maliki Yaumiddin. Mengenalkan Allah yang Maha Pengasih, mengajarkan kepada kita bahwa puji itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berhak dipuji, kita hanya mendapat tirai dan hijab atas semua keburukan, dosa, dan kemaksiatan kita. Kalau orang memuji kita, itu tandanya Allah menutup aib dan dosa-dosa kita. Maka kembalikanlah pujian itu kepada sang pemiliknya yang sudah menutup aib-aib kita. Kita dipuji, ucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab akidah dalam surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian bab yang kedua adalah bab tentang ibadah. Kita sedikit merangkum sebelum melanjutkan ayat yang ke-6 dan ke-7 insyaAllah. Bab yang kedua adalah bab ibadah, dan bab ibadah ini dimulai dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimulai dengan keikhlasan. Dari mana kita menemukan makna keikhlasan? Dari kata hanya kepadamulah. Ya. Hanya kepadamulah kami beribadah. Di sini mengandung makna keikhlasan, karena ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk yang lain, bukan untuk makhluk, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk ujub, bukan untuk dipamer-pamerkan. Hanya kepada Allah kita beribadah. Dan yang kedua, di antara bentuk ibadah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Pertolongan supaya ibadahnya jauh lebih ikhlas. Ya. Pertolongan supaya amal kita jauh lebih baik dari hari ke hari. Dan dalam nilai ibadah yang ada dalam surat Al-Fatihah ini, kita juga diajarkan tentang berjamaah. Ya. Tidak beribadah sendiri-sendiri, tidak egois dalam ibadahnya, tapi bersama-sama. Sehingga kalimatnya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Walaupun kita sedang sholat sunnah sendirian, tapi surat Al-Fatihah yang kita baca tidak iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Hanya kepada Engkaulah saya menyembah dan hanya kepada Engkaulah saya memohon pertolongan. Tidak pakai kata saya, tapi pakai kata kami. Karena Allah ingin mengajarkan kita ibadah bareng-bareng, minta tolong ke Allah juga bareng-bareng. Kebersamaan dalam beribadah, berjamaah dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sedikit rangkuman dari makna surat Al-Fatihah yang pernah kita kaji di pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur kita surat Al-Fatihah. Ya. Muncul slide-nya? Ya, muncul Ustaz. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah kita akan masuk ke ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Insya Allah ini menjadi kajian penutup ya, kajian pamungkas tadi disampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara bentuk ibadah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadi otaknya ibadah, intisari ibadah adalah doa. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kenapa doa itu disebut otaknya ibadah? Karena saat kita berdoa, kita pasti akan menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sebabnya orang yang tidak mau berdoa disebut orang sombong, karena dia tidak ingin menunjukkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu menunjukkan bahwa kita punya Tuhan, kita ini lemah, kita punya kebutuhan, dan kebutuhan itu hanya Allah yang bisa memberikan. Kita insya Allah tidak lupa bahwa seiblis-iblisnya iblis sekalipun, ya, iblis masih minta ke Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kebangkitan. Kata iblis, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, gitu. Jadi kalau iblis saja mintanya masih ke Allah, masa sih manusia itu mintanya bukan ke Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai manusia lebih, pun kalau besar ya, manusia lebih iblis dari iblis, gitu ya. Mintanya bukan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini iblis menunjukkan bahwa iblis ini butuh ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa butuhnya iblis tidak disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pengen minta dari Allah tapi nggak pengen mengerjakan perintah Allah. Hanya ingin dikasih oleh Allah tapi nggak mau menjalankan perintah Allah. Sujudnya nggak mau tapi dikasih rezekinya mau, dikasih panjang umurnya mau. Nah, jangan sampai manusia seperti iblis atau lebih buruk dari iblis. Kalau minta ke Allah, kalau disuruh nggak mau sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak yang Allah muliakan, ayat yang ke-6 ini ayat tentang doa. Ya, ayat tentang doa. Karena di dalam Al-Quranul Karim begitu banyak redaksi-redaksi doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik doa para nabi atau doa orang-orang yang soleh, ya, bukan para nabi. Kalau kita lihat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang doa, Allah mengajarkan kita tentang adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Kalau kita lihat dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai ayat kelima di surat Al-Fatihah, ini semuanya adab dalam berdoa sebelum minta ke Allah. Yang pertama, sebelum kita minta ke Allah, puji dulu dan agungkan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini ayat-ayat dan kalimat-kalimat yang menggambarkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang meminta tapi tidak memuji dan memuja, ini orang yang tergesa-gesa. Dan kalau tergesa-gesa dalam permintaan, Allah juga tidak akan mengabulkan, ya. Yang tergesa-gesa, isti'jal, bentuk isti'jal dalam berdoa, tergesa-gesa dalam berdoa. Seperti yang disampaikan oleh Fudalah bin Ubaid. Kata Fudalah bin Ubaid, sahabat Nabi, Rasulullah pernah mendengar seorang itu berdoa tanpa memuji Allah dan tanpa bersalawat. Jadi nggak diawali dengan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Langsung doanya itu ke intinya. Langsung ke yang dia inginkan. Kata Nabi, ista'jala hadza. Orang ini terlalu tergesa-gesa. Dia pengen minta ke Allah Subhanahu wa taala tanpa mengawalinya dengan adab-adab dalam berdoa. Kemudian Rasulullah panggil orang tersebut dan kata Nabi, kalau kalian berdoa, mulailah dengan pujian, ya, mulailah dengan pujian dan salawat kepada Rasulullah. Kemudian berdoalah dengan apa yang dia kehendaki.
Dan akan jauh lebih baik kalau kemudian doa itu ditutup dengan salawat juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin panjang pujiannya, semakin panjang salawatnya, semakin bagus doanya. Jadi mana yang lebih bagus? Pendek hamdalah dan salawatnya, tapi banyak doanya, atau panjang hamdalah dan salawatnya, tapi sedikit doanya? Ternyata yang jauh lebih baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, walaupun doanya sedikit, walaupun permintaannya sedikit, tapi ketika salawatnya jauh lebih banyak, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Walaupun tidak salah ya kalau misalnya kita seimbang antara hamdalah, salawat, dan isi permintaan kita. Ada sahabat bertanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya menghabiskan waktu berdoa sepertiganya untuk sholawat dan 2/3 waktu saya kemudian digunakan untuk berdoa? Misalnya kita berdoa itu 3 menit misalnya, ya. 1 menit pertama itu untuk hamdalah dan sholawat, 2 menit terakhir untuk berdoa. Kata Rasulullah, bagus. Abdullah Amr bin As, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 saya habiskan untuk bersolawat dan 1/3-nya untuk berdoa? Kata Nabi, lebih bagus. Ya, ternyata makin banyak pujian dan salawatnya, malah lebih bagus menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, bagaimana kalau semua waktu doa saya malah saya isi dengan salawat? Jadi permintaan-permintaannya tidak diungkapkan. Kita biasa berdoa itu 3 menit, kemudian kita isi dengan hamdalah, pujian kepada Allah dengan berbagai macam redaksi pujian, dan dengan sholawat. Kata Nabi, izan, ya, kalau itu yang kau lakukan, yukfa hammuka wa yughfaru dzanbuka. Kalau itu yang kau lakukan, maka yukfa hammuk. Yukfa hammuk itu kegelisahan dan kegalauanmu itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi sumber kegalauan kita, Allah akan selesaikan. Wa yughfaru dzanbuk, dan dosa-dosa akan diampunkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji dan kepastian. Walaupun semua waktu kita untuk berdoa itu diisi dengan sholawat, apa yang menjadi kegalauan dan keinginan kita, Allah akan berikan. Allah akan berikan. Yukfa hammuka wa yughfaru dzanbuka. Sebaliknya, orang yang tidak mengisi permintaan dan doanya itu dengan hamdalah dan sholawat, tergesa-gesa. Dan kalau tergesa-gesa, Allah juga tidak akan langsung menerima, ya, tidak akan langsung mengabulkan. Kan Dudi juga gitu kan, ada siapa ditulis dia ini. Kepada Allah kan. Sehingga kalau kita lihat dari awal surat Al-Fatihah sampai ayat ke-5, ini tentang pujian, ya, sampai ayat ke-4. Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah. Segala puji bagi Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang merajai hari pembalasan. Pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab dalam berdoa yang kita dapatkan, yang kita temukan maknanya dalam surat Al-Fatihah, adab dalam berdoa yang kedua adalah menunjukkan komitmen penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku ini hamba-Mu dan hanya kepada Engkau aku menghamba. Aku ini lemah dan hanya kepada Engkau aku ini menginginkan pertolongan dan bantuan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, menunjukkan komitmen penghambaan ini dengan lisan atau dengan perbuatan. Ya. Datanglah kita kepada Allah dengan kehinaan kita, maka Allah akan memberikan keagungan. Datanglah kita kepada Allah dengan kemiskinan kita, maka Allah akan memberikan kekayaan. Datanglah kita kepada Allah dengan dosa-dosa kita, maka Allah akan memberikan ampunan. Datanglah kita kepada Allah dengan kehinaan kita, maka Allah akan memberikan, ya, Allah akan memberikan keagungan dan kehormatan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebabnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, istighfar yang paling agung, kata Nabi, kita istighfar redaksinya banyak, astagfirullah.
atau astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada redaksi istighfar yang paling utama, Sayyidul Istighfar, kata Nabi. Kenapa disebut Sayyidul Istighfar? Karena dalam permohonan ampunan di Sayyidul Istighfar, ini luar biasa. Ada pengagungannya dan ada komitmen penghambaannya di sana. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Abu ubi dzanbi. Doanya cuma satu. Faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tolong ampuni aku. Inti permintaannya cuma satu, ingin diampuni. Tapi lihat kalimat-kalimat sebelum dan setelahnya, kalimat pujian, kalimat pengagungan, kalimat yang menunjukkan komitmen penghambaan. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Rabbku. Tidak ada ilah yang saya sembah kecuali Engkau. Engkau yang telah menciptakanku. Dan aku adalah hambamu. Ya. Dan aku ada dalam ikatan perjanjian denganmu sebagai hamba. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Engkau memberikan nikmat kepadaku, sementara aku bermaksiat kepadamu. Maka ampunilah dosaku ya Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni selain Engkau. Sayyidul Istighfar, karena di dalamnya ada pujian, ada pengagungan, dan ada komitmen penghambaan. Menunjukkan komitmen penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doa-doa yang terbaik, adab doa yang terbaik. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah melimpahkan banyak nikmat kepadaku, nikmat keluarga, nikmat segala-galanya. Tapi ya Allah, saya ini hamba yang kurang bersyukur. Ya Allah, meskipun hamba kurang bersyukur, tolong tambahkan nikmat-Mu kepadaku. Jadi di situ ada pengakuan atas nikmat Allah, di situ ada komitmen. Kita menunjukkan bahwa kita ini banyak kelemahannya, kita ini tidak banyak syukurnya, kita ini masih banyak kufurnya, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, walaupun hamba ini hamba yang lemah, walaupun kita hamba yang penuh dengan dosa, karena Engkau adalah zat yang maha pemberi, tolong beri hamba-Mu ini dan tambahkan limpahan nikmat. Ini adab yang begitu luar biasa dalam berdoa yang Allah ajarkan dalam surat Al-Fatihah. Yang ketiga, yang terakhir, adab doa yang Allah ajarkan kepada kita dalam surat Al-Fatihah tentang menginginkan kebaikan untuk bersama. Perhatikan doanya, redaksinya bukan ihdini siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku. Walaupun kita sholatnya sendirian, walaupun kita sholatnya munfarid, tapi yang dibaca tetap ihdina, tunjukkanlah kami. Karena Allah ingin kalau kita berdoa bukan cuma buat diri sendiri. Kalau kita berdoa, doakan juga saudara kita, doakan teman kita, doakan orang tua kita, doakan anak-anak kita. Ihdina. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita mendoakan saudara, ya, malaikat akan mengaminkan dan akan mendoakan yang sama untuk kita. Misalnya, saya mendoakan, siapa di sini yang masih single? Atau Ustaz Adri mungkin masih single. Saya doakan partisipan di sini, ya Allah, mudah-mudahan yang belum menikah, mudah-mudahan yang belum punya jodoh segera diberi. Amin. Amin. Saat saya berdoa seperti itu, malaikat mengaminkan. Kata malaikat, amin walaka misla dzalik. Amin, dan mudah-mudahan doa yang sama juga untukmu. Jadi kalau saya doakan untuk partisipan yang belum dapat jodoh, amin, mudah-mudahan dapat jodoh, kata malaikat, amin, dan mudah-mudahan kamu gitu. Tapi saya sudah punya jodoh, saya sudah punya istri, mudah-mudahan. Aminnya malaikat dan doanya malaikat itu berarti keluarga kita, keluarga saya yang mendoakan bisa jadi lebih harmonis, lebih sakinah, mawaddah, rahmah, dan seterusnya. Jadi dina, kalimat na dalam ayat ini menunjukkan orang yang jauh dari hasad kepada saudaranya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang hasad, orang dengki, orang iri, orang sirik,
dia tidak mungkin mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Ya. Dia nggak mungkin menginginkan saudaranya itu dapat nilai yang jauh lebih sempurna, dapat pekerjaan yang jauh lebih baik, dapat prestasi yang jauh lebih unggul dari diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya, teman saya, murid saya, mahasiswa saya, semuanya lulus dengan nilai yang terbaik, dan mudah-mudahan bermanfaat di masyarakatnya. Ini tanda kebersihan hati kita saat kita menginginkan kebaikan kepada saudara. Dari satu huruf saja kita mendapatkan makna yang begitu luar biasa. Ihdina, tunjukkanlah kami. 3 adab dalam berdoa dari surat Al-Fatihah. Puji dan agungkan Allah, tunjukkan komitmen penghambaan, dan yang ketiga, berdoalah untuk kita bersama, untuk banyak orang, bukan hanya untuk diri kita saja. Kemudian, dari ayat ini juga, dari ayat ke-6 ini, ihdinas siratal mustaqim, para ulama menjelaskan, ulama tafsir, menjelaskan makna hidayah. Ya. Tunjukkanlah kami, berikanlah kami hidayah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam bahasa Arab, kalau ada kata perintah, ya, walaupun ini bukan berarti memerintah Allah, ini berdoa ya, tapi redaksinya dalam bahasa Arab ini disebut fi'il amr. Kalau ada kata perintah, maknanya 2. Ada perintah lil ibtida, ada perintah lil iltizam. Maksudnya begini, kalau kita sedang duduk, kemudian diperintahkan untuk duduk, maka perintah itu supaya kita tetap duduk. Misalnya, silahkan duduk. Nah, kalau ada perintah silahkan duduk dalam bahasa Arab, yang sedang duduk itu harus tetap duduk, yang lagi berdiri harus duduk, yang lagi tiduran harus duduk. Nah, makna ihdina itu maknanya jadi 2. Minta petunjuk kalau kita sedang tersesat, atau yang kedua, minta supaya kita tetap di atas petunjuk. Nah, ini sebentar, kita lewat sini dulu. Nah, makna ihdina. Ihdina itu maknanya, ya Allah, kalau kami sedang berada di atas petunjuk, teguhkan hati kami supaya tetap mengikuti petunjuk. Kalau kita sedang jauh dari petunjuk, ihdina itu maknanya, tolong berikan kepada kami petunjuk. Kita sedang makan, atau kita mengajak orang-orang untuk makan, nyuruh orang makan, ayo makan, atau ayo belajar. Ada yang lagi belajar, ada yang nggak belajar. Untuk orang yang sedang belajar, perintah belajar itu supaya istiqomah dalam belajarnya. Untuk orang yang tidak belajar, perintah belajar itu untuk memulai belajar. Nah, ini makna ihdina ya. Dan 2 makna ini, atau khususnya makna yang kedua ini menjawab pertanyaan atau tuduhan-tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Muslim itu mereka masih sesat. Kenapa? Karena mereka masih minta dikasih jalan yang lurus. Tuh lihat orang Islam, 17 kali dalam sehari mereka minta tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu berarti mereka tidak ada di jalan yang lurus karena terus minta dikasih jalan yang lurus. Kalau kita paham bahasa Arab, nah insya Allah bisa terjawab apa makna ihdina. Untuk yang tersesat, mudah-mudahan dia dapat jalan yang lurus. Untuk yang sudah di jalan yang lurus, mudah-mudahan dia tetap teguh di atas jalan yang lurus. Sama misalnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk bersabar. Fasbir, kata Allah ke Nabi, isbiru, wasobiru, warabitu, innallaha ma'as sabirin. Apakah Nabi tidak bersabar? Apakah Nabi kurang sabar? Apakah Nabi itu emosional dan seterusnya? Sama sekali enggak. Ya. Perintah sabar ke Rasulullah SAW adalah perintah supaya Nabi teguh tetap di atas kesabaran, istiqomah di atas kesabaran. Buat kita, perintah sabar itu boleh jadi, ya, kita emosi, marah-marah, kata Allah, isbir. Iya ya Allah, saya akan sabar. Perintahnya 1, tapi maknanya ada 2. Lil ibtida, lil iltizam. Untuk mengawali, menjalankan perintahnya, atau untuk
tetap teguh di atas jalan perintahnya. Jadi makna ihdina yang pertama, permohonan untuk mendapatkan petunjuk dan dijauhkan dari semua yang menghalangi petunjuk. Apa saja yang menghalangi petunjuk? Nah, dalam Al-Quran ada 3 sebab penghalang hidayah. Yang pertama, kefasikan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yang kedua, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang zalim. Dan yang ketiga, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Fasik, zalim, kafir. Fasik artinya banyak berbuat maksiat, ya, dan sengaja mengerjakan maksiat. Zalim artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kafir artinya menutup-nutupi kebenaran. Menutupi kebenaran, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan keluar dari ketaatan. 3 sebab inilah yang menghalangi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, maka maknanya jauhkan aku dari kefasikan, jauhkan kami dari kefasikan, jauhkan kami dari kezaliman, jauhkan kami dari kekafiran, dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti petunjuk. Ini makna yang pertama. Ya. Jadi kalau kita di posisi orang yang banyak berbuat maksiat, kemudian kita membaca ihdina, ini untuk mengawali jalan hidayah. Tapi bagi seorang nabi, bagi orang saleh, bagi orang yang ahli ibadah, bagi orang yang sedikit berbuat maksiatnya, ketika membaca ihdina, maknanya jadi teguhkanlah kami untuk mengikuti petunjuk. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, teguhkanlah kami untuk terus berada di jalan yang lurus. Dan makna yang kedua ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad ayat ke-17, ya, surat ke-47 ayat ke-17. Walladzina tadau, kata Allah. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, ada di atas petunjuk, zadahum huda. Mereka sudah ikut petunjuk, Allah terus tambah petunjuknya. Jadi kalimat ihdina, makna ihdina yang kedua, kita sudah ada di atas petunjuk Allah. Kemudian ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, Allah tambah lagi petunjuknya. Bukan karena kita sedang tersesat, tapi karena Allah ingin meneguhkan kita dengan petunjuk. Walladzina tadau huda, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. 2 makna yang menjawab tuduhan orang Islam itu tidak pernah ada di jalan yang lurus, gitu ya. 2 makna dari kata ihdina. Lil ibtida, untuk mengawali, lil iltizam, untuk tetap teguh dalam satu perbuatan. Nah, makna hidayah itu sendiri, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata para ulama tafsir juga ada 2. Hidayah itu ada 2. Hidayah yang pertama, petunjuk atau bahasa Arabnya hidayatul irsyad, hidayatul bayan, hidayatul dalalah. Petunjuk menuju kebaikan, baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Yang kedua, makna petunjuk itu, makna hidayah yang kedua, terbukanya hati menerima kebenaran. Ini ada bedanya. Kalau hidayah yang pertama, makna hidayah yang pertama, ini semuanya dikasih hidayah oleh Allah. Semua dikasih hidayah. Bukan hanya manusia, bukan hanya jin, bahkan hewan pun dikasih hidayah oleh Allah. Tapi yang kita inginkan itu nomor 2. Hidayah dengan makna yang kedua. Bukan hanya dikasih hidayah, tapi kita juga bisa menerima hidayah. Itu yang paling mahal. Ya. Yang paling mahal adalah terbukanya hati menerima kebenaran. Itu yang disebut dengan hidayah. Sehingga kalau hidayah dimaknai yang pertama, kita
tidak bisa mengatakan, ya, aduh saya belum dapat hidayah nih, itu nggak bisa. Gitu ya. Kalau makna hidayahnya yang pertama, saya belum dapat hidayah. Setiap orang itu sudah dikasih hidayah. Semuanya sudah dikasih hidayah. Hanya mau menerima atau tidak mau menerima. Lihat dalam surat Fussilat, ini ayat ke-17, kata Allah, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, fahadainahum. Kami itu sudah kasih petunjuk ke kaum Samud. Kaumnya Nabi Saleh itu sudah dikasih petunjuk. Sudah dikasih tahu, sudah dikasih jalannya, sudah diajarin. Tapi ternyata fastahabbul ama. Mereka lebih menyukai buta daripada petunjuk. Mereka lebih memilih sesat daripada mengikuti petunjuk. Mereka sudah dikasih hidayah, tapi mereka nggak dapat hidayah. Nah, mereka sudah dikasih hidayah, ini makna yang pertama. Mereka nggak mendapat hidayah, ini hidayah makna yang kedua. Hidayah yang pertama adalah petunjuk, hidayah yang kedua adalah terbukanya hati untuk menerima kebenaran. Nah, saat kita membaca ihdina, ya Allah tolong kasih kami hidayah, maknanya yang mana? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kita minta dikasih petunjuk, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kita juga minta supaya hati terbuka menerima kebenaran. Dalam surat Thaha misalnya, ini kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Waktu Nabi Musa berdialog, berdebat dengan Fir'aun, kata Fir'aun, Musa, kalau kamu punya Tuhan selain aku, siapa Tuhanmu? Kata Nabi Musa, Tuhan kita. Jadi bukan Tuhan aku. Kalau Tuhan aku hanya Tuhannya Nabi Musa, tapi Tuhan kita, artinya Tuhan saya dan Tuhanmu, wahai Fir'aun. Artinya kamu bukan Tuhan. Kamu manusia yang sama-sama Tuhannya seperti saya. Rabbuna, Tuhan kita berdua ini, wahai Fir'aun, alladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Dialah yang telah memberikan bentuk kepada setiap makhluk. Ya. Bentuknya gajah begitu, bentuknya singa begitu, bentuknya tikus begitu, bentuknya manusia begitu. A'ta kulla syai'in khalqahu. Masing-masing dengan bentuknya. Mahada. Kemudian setiap makhluk dikasih hidayah. Diberi petunjuk. Bayi baru lahir bisa langsung menghisap ASI ibunya. Dari mana bayi bisa belajar menghisap ASI ibunya, padahal belum pernah kuliah, padahal belum pernah sekolah, padahal belum pernah belajar. Yang memberi hidayahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini petunjuk untuk kebaikan dunia. Sehingga Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita misalnya sedang bingung memilih dua pilihan besar dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Terima pekerjaan di A atau terima pekerjaan di B. Assalamualaikum. Apakah saya yang gangguan atau Ustaz Ihsan yang gangguan? Ya. Ustadz yang gangguan. So? Barusan agak terputus Ustaz. Sekarang sudah. Sudah nyambung lagi. Baik. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi yang namanya hidayah, kata para ulama, petunjuk untuk kebaikan dunia dan untuk kebaikan akhirat. Saat kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim, ini juga merangkum semua petunjuk untuk kebaikan dunia kita, ya. Untuk kebaikan rezeki kita, petunjuk untuk keluarga kita, petunjuk untuk proyek kita, ya, petunjuk dalam operasi kita, operasi pekerjaan dan seterusnya, termasuk untuk petunjuk akhirat. Nah, makna hidayah yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, beri kami hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Ini hidayah yang lebih mahal dari sekedar dikasih petunjuk. Sehingga kata Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang engkau cinta. Walakinnallaha yahdi may yasha.
Yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Kalau yang pertama, makna yang pertama, kita itu juga bisa menjadi jalan hidayah. Kalau makna yang pertama, Nabi bisa memberi petunjuk, kita bisa memberi petunjuk, ya, ngasih petunjuk ke anak kita. Sholat itu caranya begini, begini, begini. Nah, itu ngasih petunjuk ke anak kita. Tapi apakah anak kita mau menerima, membuka hatinya, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosen yang mengajar, dia sedang ngasih petunjuk kebaikan dunia. Ya. Profesor yang sedang mengajar, dia sedang memberikan petunjuk kebaikan untuk dunia. Tapi urusan siapa mahasiswa dan siswa yang bisa menerimanya dengan hati terbuka, itu wilayahnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna hidayah yang pertama dan yang kedua, ya. Petunjuk dan terbukanya hati. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukalah hati kami untuk mau mengikuti jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengutip, yang menyebutkan kata siratal mustaqim, setidaknya siratal mustaqim di Al-Quran maknanya ada 4. Yang pertama Al-Quran. Siratal mustaqim itu Al-Quran. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-43. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratil mustaqim. Maka berpegang teguhlah. Nah, perhatikan kalimat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apakah Rasulullah ketika diperintahkan untuk berpegang teguh, apakah Rasulullah tidak berpegang teguh? Pasti Rasulullah berpegang teguh. Kalau memang Rasulullah sudah berpegang teguh, kenapa disuruh berpegang teguh? Artinya, teruslah engkau berpegang teguh dan jangan berhenti. Ada yang lil ibtida, ada yang lil iltizam. Ada yang untuk mengawali perbuatan, ada yang untuk meneruskan perbuatan. Wahai Muhammad, maka berpegang teguhlah engkau kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Innaka ala siratin mustaqim. Karena sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Saat kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, kalau kita hayati, kalau kita pahami, ini maknanya, ya Allah, tunjukkanlah kami supaya bisa mengerti Al-Quran, tunjukkanlah kami supaya bisa menerima isi Al-Quran, tunjukkanlah kami supaya bisa baca Al-Quran, tunjukkanlah kami supaya bisa memegang isi Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran. Ini makna yang pertama, siratal mustaqim. Jadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita yang ingin belajar Al-Quran, saat membaca surat Al-Fatihah, pahami, hayati, maknai siratal mustaqim itu dengan, ya Allah, saya pengen bisa lancar membaca Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Saat kita masih belum bisa menerima ayat-ayat Al-Quran, ya, hayati, fahami, membaca ayat ini, ya Allah, bukalah hati saya untuk menerima ayat-ayat Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Saat kita sedang menghafalkan Al-Quran, kemudian mengalami kesulitan, persiapan memasuki bulan Ramadan misalnya yang tinggal 70 sekian hari lagi, kita mau menghafalkan Al-Quran. Tapi hese ini teh, hafal 1 ayat, besok 1 ayat, besoknya lupa 2 ayat. Besoknya hafal 1 halaman, 2 halaman, besoknya lupa 2 halaman, 3 halaman. Gitu. Jadi setor buang gitu ya. Kita nyetor yang kemarin-kemarin kebuang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami supaya kami memahami Al-Quran, bisa hafal Al-Quran, dan terbuka hati kami, terbuka pikiran kami untuk menerima Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 213, ini saya tidak mencantumkan ayat Al-Qurannya karena ayatnya panjang supaya cukup dalam 1 slide. Bentar. Nanti silahkan bisa dirujuk surat Al-Baqarah ayat 213. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kana nasu ummatan wahidah. Ayatnya diawali dengan kalimat manusia itu dulunya satu kesatuan, bahkan satu keluarga dulu ya.
manusia itu dulunya adalah umat yang satu. Kana nasu ummatan wahidah. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nas dan seterusnya. Sampai diakhiri ayatnya dengan wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Maknanya jalan yang lurus ini kalau kita lihat dari awal ayat sampai akhir, jalan yang lurus itu adalah jalan persatuan umat. Ya. Jadi saat kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim, ini maknanya sama seperti kita minta kepada Allah supaya kita disatukan. Kita membaca ayat ini, kemudian melihat wajah istri kita. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya, ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang bersatu, tunjukkanlah kami dan keluarga kami kepada persatuan. Kita membaca ayat ini, kemudian mengingat tim kita, ya, mengingat mengingat tim kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah tim saya untuk jalan yang lurus, yaitu bersatu. Kita mengingat ayat ini, menghayati ayat ini, kemudian kita membayangkan kaum muslimin. Ada di benak kita ketika membaca ayat ini orang-orang muslim. Ya, dari berbagai macam latar belakang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, bukalah hati kami, sehingga kami bisa bersatu. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, makna siratal mustaqim, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 161. Siratal mustaqim ini agama Islam. Siratal mustaqim ini ketauhidan. Siratal mustaqim itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Katakanlah wahai Muhammad, aku telah diberi petunjuk oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Dinang qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Siratal mustaqim adalah millahnya Nabi Ibrahim. Siratal mustaqim adalah ketauhidan. Ya. Siratal mustaqim adalah dijauhkannya kita dari kesyirikan. Sehingga saat kita membaca ayat ini, penghayatannya adalah jauhkan kami ya Allah dari semua bentuk kesyirikan. Ihdinas siratal mustaqim, saat kita hayati, jauhkan saya dari riyah, jauhkan saya dari sum'ah, jauhkan saya dari keinginan untuk pamer amal soleh, jauhkan saya dari keinginan untuk mencari popularitas saja. Hanya sekedar mencari popularitas manusia. Kesyirikan-kesyirikan baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami supaya selalu bisa mengesahkan-Mu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, makna siratal mustaqim ini jalan kenikmatan. Ya. Jalan kenikmatan. Mana ayatnya? Ayatnya ayat yang ke-7 surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Nah, sebelum kita lanjutkan. Siratal mustaqim, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini jalan lurus di dunia yang akan menjadi jalan lurus juga menuju ke surga. Sehingga kata para ulama, cara kita lihat di sini. Cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an akan menjadi cara kita meniti siratal mustaqim menuju ke surga. Cara kita dalam menyikapi persatuan umat, seperti itu juga yang menjadi cara jalan kita di atas siratal mustaqim di akhirat. Cara kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi cara jalan kita menuju ke surga. Ya. Sehingga siratal mustaqim itu ada yang di dunia, siratal mustaqim juga ada yang nanti di akhirat. Ya. Kalau lurus kita di dunia, lurus juga nanti insya Allah kita di surga. Kalau bulak belok jalan hidup kita di dunia, bulak belok juga nanti jalan kita menuju surga. Kalau cepat di siratal mustaqimnya, mudah-mudahan cepat juga nanti siratal mustaqim di akhiratnya. Ya.
semangat dia belajar Qur'annya, cepat juga insya Allah meniti jalan ke surganya. Cepat dia untuk menyatukan umat, semangat untuk menyatukan umat, cepat juga nanti insya Allah melewati siratal mustaqim di akhiratnya. Jalan lurus di dunia akan menjadi jalan lurus menuju ke surga. Kata Nabi SAW, fayudrabu siratu baina dhahranai jahannam. Kemudian akan dibentangkan sirat di atas punggung jahannam. Ya. Di seberangnya adalah padang mahsyar, dan di seberang sana adalah surga. Dari padang mahsyar untuk menuju ke surga, setiap orang akan melewati sirat. Dan seperti apa kita meniti sirat, seperti itulah, ya, seperti apa di dunia kita meniti siratal mustaqim, seperti itu juga dalam meniti siratal mustaqim di akhirat. Siapa orang pertama yang meniti siratal mustaqim di dunia? Para nabi. Mereka juga yang akan meniti siratal mustaqim nanti di akhirat. Fa'akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummati. Dan orang pertama yang akan meniti sirat di akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yatakallamu yawma idzin. Nggak ada seorang pun yang berbicara hari itu. Saya nggak bisa membayangkan ya, nggak kebayang. Triliunan. Ada angka lagi di atas triliun apa? Banyak gitu ya, pentalion atau apa di atasnya. Allah alam bisawab. Banyak manusia, tapi mereka nggak bicara. Ini kan lebih horor daripada banyak manusia, tapi banyak suara gitu ya. Jauh lebih horor. Sehingga ya bisa horor, bisa juga seperti inilah ya kalau sedang di Zoom, mungkin lain kalau di Zoom ya. Kalau di Zoom mungkin menyimak ini. Wala yatakallamu yauma idzin ahadun illa rusul wa kalamur rusul yauma idzin. Bahkan kalimat Rasul pun saat itu hanya minta supaya Allah menyelamatkan umatnya. Supaya umat Rasul itu diselamatkan. Saat saya meniti sirat, kata Nabi Muhammad di ujung sana, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kalau saya di dunianya semangat dengan Al-Quran, cepat juga saya lewat siratal mustaqim. Allahumma salim salim. Ihdinas siratal mustaqim, kita pahami, kita hayati, kita maknai. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk yang semakin jelas, semakin terang. Mudah-mudahan di siratal mustaqim akhirat, kita bisa cepat melewati neraka jahannam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah jalan kenikmatan. Jalan yang sudah dilalui oleh orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh sebelum kita. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Bukan mereka yang tersesat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat terakhir surat Al-Fatihah ini? Kalau tadi kita sampaikan di awal, ya, Al-Quran itu kandungannya 3. Akidah, ibadah, dan kisah-kisah. Kisah inilah yang kemudian dirangkum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-7. Ada kisah apa saja kalau begitu di dalam Al-Quranul Karim? Kisah di dalam Al-Quranul Karim, ada kisah orang-orang yang dilimpahkan kenikmatan, ada kisah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ada kisah orang-orang yang tersesat. Jadi manusia menurut Al-Quran itu dibagi menjadi 3 golongan. Ya. Manusia yang dilimpahkan kenikmatan, manusia yang dimurkai oleh Allah, dan manusia yang tersesat. Saya ingin kita menggarisbawahi kalimat an'amta alaihim. Allah kasih nikmat kepada mereka. Kalau kita lihat ya dalam surat An-Nisa ayat ke-69,
siapa saja orang yang Allah limpahkan kenikmatan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi kenikmatan. Apa makna yang bisa kita ambil dari ayat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ternyata taat itu nikmat. Taat itu nikmat. Maksiat itu melarat. Walaupun orang yang bermaksiat, Allah limpahkan kekayaan, Allah limpahkan kekuasaan, Allah limpahkan kecantikan, ketampanan, tapi selama tidak taat, dia melarat. Ya, dia sengsara. Tapi orang yang taat, dia pasti nikmat. Meskipun dalam dunianya dia mendapatkan celaan, hinaan, bahkan ancaman pembunuhan, seperti para nabi. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Nuh dihina, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW diancam dibunuh, dijelekkan, dan seterusnya. Tapi kata Allah, merekalah orang-orang yang dilimpahkan kenikmatan. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jangan salah dalam mencari kenikmatan. Ya. Kenikmatan itu ada dalam ketaatan. Kenikmatan itu tidak ada dalam kemaksiatan. Mungkin terasa enak sesaat, tapi tidak akan selamanya dia menjadi kenikmatan. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, kalau saya tidak salah, kata Ali bin Abi Thalib begini, orang yang menjalankan ketaatan, mungkin dia akan merasakan kesulitan sesaat, tapi setelah itu kesulitannya hilang, tapi ganjarannya akan datang. Orang yang menjalankan kemaksiatan, mungkin dia akan mendapatkan kesenangan sesaat, tapi kesenangannya itu hilang, dan balasannya akan siap menghadang. Jadi, kalau kita bandingkan ya, Fir'aun meninggal dunia, Nabi Musa juga meninggal dunia. Mungkin Fir'aun punya kekuasaan, mungkin Fir'aun dilimpahkan kekayaan yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi umur Fir'aun di dunia hanya berapa tahun sih? Setelah itu dikuburkan dari dulu sampai sekarang, ya, dari sejak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Fir'aun terus-terusan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, diperlihatkan nerakanya. Itu belum nanti kalau sudah dibangkitkan. Sementara Nabi Musa alaihi salam mungkin di dunianya hanya beberapa tahun, ya, tidak sampai ribuan tahun, tapi setelah meninggal dunia Allah berikan kenikmatan yang begitu luar biasa. Bahkan ketika di dunia sekalipun menghadapi Fir'aun yang begitu bejatnya, Nabi Musa tetap merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Ya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menyebut ini dengan kalimat manisnya keimanan. Ini yang pernah saya sampaikan kalau tidak salah di khutbah Jumat, ya, halawatul iman. Apa itu halawatul iman? Manisnya keimanan. Ketika seorang hamba sudah bisa menikmati ketaatan, kelezatan dalam ketaatan, ya. Dia bisa menikmati tilawahnya sampai bisa nangis, dia bisa menikmati zikirnya sampai bisa nangis, dia bisa lama dalam sujudnya bukan karena tidur, dia bisa tenang dalam majelis ilmunya gitu karena ada kedamaian hati dan seterusnya. Jadi jangan salah dalam mencari kenikmatan, karena kenikmatan itu ada dalam ketaatan. Nabi walaupun mungkin menurut kita jalan hidupnya susah, tapi Nabi adalah orang-orang yang dilimpahkan kenikmatan. Siapa saja orang yang dilimpahkan kenikmatan? Kata Allah, Nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Sehingga di dalam Al-Quran ada kisah para nabi, ada kisah para siddiqin. Siddiqin itu apa?
orang-orang yang senantiasa mempercayai kebenaran, mempercayai wahyu. Selalu percaya, walaupun nggak masuk menurut akalnya, tapi dia selalu percaya. Ring pertamanya para nabi. Nah, ini siddiqin. Yang ketiga, para syuhada. Di Al-Quran banyak kisah para syuhada, banyak kisah orang-orang yang mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, salihin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saat kita membaca surat Al-Fatihah, itu artinya kita minta ke Allah, jadikan saya orang soleh. Jadikan saya golongan orang-orang yang syahid. Atau jadikan saya orang-orang yang senantiasa percaya dengan Al-Quran dan hadis. Dan jadikan saya bersama dengan para nabi. Kalimatnya singkat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi, walaupun tidak dengan bahasa letterlek, jadikanlah saya orang soleh, tapi makna ihdinas siratal mustaqim itu. Ya. Minta kepada Allah supaya kita jadi orang soleh. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah supaya kita jadi orang yang bisa berkorban bahkan dengan nyawanya. Syahid. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah supaya iman kita lebih dulu daripada hawa nafsu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Mereka lah siddiqin. Ihdinas siratal mustaqim, supaya kita walaupun amalnya nggak sama seperti Nabi, tapi mudah-mudahan bisa dikumpulkan dengan para Nabi. Ada kisah Nabi, ada kisah siddiqin, ada kisah syuhada, ada kisah salihin. Perhatikan urutannya. Nabi nomor 1, siddiqin nomor 2, syuhada nomor 3, dan salih nomor 4. Dan urutan ini menunjukkan tingkatan. Ya. Nabi itu tertinggi. Siddiqin itu yang kedua, walaupun mereka tidak mati syahid. Siddiqin itu nomor 2, walaupun mereka tidak mati syahid. Walaupun matinya bukan dalam peperangan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia dari Umar, lebih mulia dari Utsman, lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib yang meninggal dalam keadaan terbunuh. Ya. Yang meninggal dalam keadaan terbunuh. Umar bin Khattab mati syahid, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Utsman dibunuh oleh para pemberontak. Ya. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Sementara Abu Bakar As-Siddiq itu matinya nggak dibunuh, matinya karena sakit, bukan karena syahid, karena sakit. Tapi karena derajatnya siddiqin jauh lebih tinggi daripada syuhada. Nah, ada orang yang meninggalnya tidak syahid, ya, mungkin dia juga tidak sampai ke derajat siddiqin, apalagi Nabi, tapi dia masuk dalam orang-orang yang dilimpahkan nikmat. Setidaknya mudah-mudahan derajat yang keempat inilah yang kita dapatkan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadikan saya orang soleh, ya Allah. Kisah orang soleh di Al-Quran banyak, kisah para syuhada di Al-Quran banyak, kisah siddiqin di Al-Quran banyak, kisah Nabi apalagi. Kisah yang kedua, di dalam Al-Quran, kisah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa saja orang yang dimurkai Allah, Bapak Ibu, kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang mengandung kata ghadiballahu alaihim, maghdubi alaihim, ya. Setidaknya ada 7 golongan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak mencantumkan bahasa Arabnya, nanti bisa dirujuk langsung, ya. Silahkan dilihat langsung. Dalam surat Al-Fatah ayat ke-6, wa yu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi ghairal haqqi dhanna saw alaihim dairatus saw. Ya. Orang munafik dan orang musyrik, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah orang yang dimurkai oleh Allah. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 152, alladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun minallah. Orang-orang yang menjadikan sapi sebagai sesembahannya, Bani Israel, orang Yahudi, mereka akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang murtad juga termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kafara ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha sadrah
ulaika alaihim ghadabun minallah. Orang yang kufur setelah dia beriman, kecuali kepaksa karena tekanan, maka Allah murka kepada mereka. Surat Al-Anfal ayat 16, وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Ada kata ghadabnya. Siapa yang bertemu musuh pada hari itu kemudian mundur ke belakang, kecuali untuk bersatu dengan kelompok yang lain atau untuk menyusun strategi menyerang kembali, maka mereka yang lari dari pertempuran itu akan kembali dengan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dimurkai Allah juga orang yang sengaja. Kalau dalam fikih, Bapak Ibu, pembunuhan itu terbagi setidaknya menjadi 3. Ya. Jadi ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan yang seperti disengaja, ada pembunuhan yang salah. Ini agak mirip antara seperti disengaja dengan salah. Kalau disengaja, dalam fikih disebut ada niat dan ada alat. Alatnya alat tajam, alat yang memang biasa dipakai untuk membunuh. Ada niat, ada alat. Itu sengaja. Ada rencana dan ada alat. Kalau salah, ya, ada alat, tapi nggak ada niat. Dia sedang berburu, ternyata pas nembak, pelurunya malah nyasar. Nah, peluru nyasar, kemudian bikin orang mati, ini pembunuhan yang salah. Qatlul khata', ya, pembunuhan yang salah. Ada pembunuhan yang seperti disengaja, syibhul amad. Kalau pembunuhan seperti disengaja, niatnya ada, tapi alatnya bukan alat untuk membunuh. Jadi, dorong orang, tapi ternyata setelah ngedorong, jatuhnya itu parah, gitu. Ngagetin orang, ya. Tapi ternyata kena jantung dan akhirnya meninggal dunia, gitu ya. Niat mengganggunya ada, tapi alatnya bukan alat untuk membunuh. Ini pembunuhan yang seperti disengaja. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wa ghadiballahu alaihi. Yang sengaja membunuh orang beriman, dia bikin rencana dan alatnya juga alat tajam, maka Allah murka kepada mereka. Dan yang terakhir ini tentang perselingkuhan, ya, di surat An-Nur ayat ke-9. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Yang terakhir, yang ketiga, kisah di dalam Al-Qur'an adalah kisah orang-orang yang tersesat. Kisah orang yang tersesat. Apa bedanya yang dimurkai dengan yang tersesat? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau tersesat mereka tidak tahu jalan kebenaran, meskipun mereka punya keinginan untuk mengikuti kebenaran. Kalau orang yang dimurkai oleh Allah, mereka tahu yang benar, tapi mereka tidak mengikuti yang benar. Masalahnya kalau yang dimurkai itu sombong, kalau yang tersesat itu bodoh. Jadi di antara dua ini, antara orang bodoh dan orang sombong. Orang yang dikasih nikmat, orang yang tawadu, tapi dia juga pintar. Tawadu, dia menerima kebenaran, dan dia pintar, karena dia tahu tentang kebenaran. Dia punya ilmu, dan dia juga tawadu. Yang dimurkai oleh Allah, dia punya ilmu, tapi dia nggak tawadu. Dia sombong dengan kebenaran, dia menolak kebenaran. Yang tersesat, boleh jadi mungkin dia tawadu, tapi dia bodoh. Ya, sehingga tersesat jalannya. Mana yang lebih mudah mendapatkan petunjuk? Tentunya yang lebih mudah mendapatkan petunjuk yang tersesat. Ya. Karena problemnya problem jahil, problem kebodohan. Kalau ada pertanyaan begini misalnya, Ustadz, kalau orang yang menyesatkan masuknya kemana? Orang yang menyesatkan masuknya yang dimurkai Allah atau orang yang tersesat? Kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya ulama tafsir dari Mesir, kata beliau, kalau orang itu sudah terjaga dari kesesatan, maka dia tidak akan menyesatkan. Jadi orang yang menyesatkan itu masuk dalam golongan orang-orang yang tersesat. Kenapa? Karena nggak mungkin dia menyesatkan kalau dianya sendiri nggak sesat. Itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi orang yang menyesatkan itu pasti sesat. Tapi orang yang sesat
ya belum tentu menyesatkan. Jadi orang yang menyesatkan masuk ke mana? Masuk ke yang sesat. Masuk ke yang sesat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sedikit makna dari surat Al-Fatihah. Tentunya masih banyak makna yang bisa kita gali, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini jadi manfaat, jadi barokah, jadi amal jariyah, bisa kita aplikasikan dalam keseharian insya Allah. Saya kembalikan lagi ke moderatornya, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustadz Subhan jazakallah atas paparan materinya tadabbur surat Al-Fatihah. Alhamdulillah kita sudah mengkaji, sudah mendengarkan paparan tadabbur dari Ustadz sampai di ayat yang terakhir. Semoga dengan dibacakannya tadabbur tersebut semakin memberikan kepada kita kepahaman di dalam membaca surat Al-Fatihah, terutama di saat sholat. Kita semakin memaknai, semakin tahu tujuannya apa ketika kita membaca Al-Fatihah tersebut, sehingga menambah keyakinan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada saat kita melaksanakan sholat, dan juga tentu saja di saat kita mengamalkan di dalam kehidupan kita pasca sholat itu sendiri di dalam kehidupan kita. Baik, kita masih ada waktu, barangkali 10 menit. Boleh lebih ya Ustaz ya. Baik, ada pertanyaan, mangga. Kita masih ada waktu, kita manfaatkan, kita optimalkan majelis ilmu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kesempatan untuk kita, bagi yang belum paham, bisa menjadi lebih paham, yang belum tahu bisa tahu. Jalannya adalah melalui bertanya. Silakan, kami persilakan para jamaah sekalian yang akan bertanya. Apakah ada pertanyaan seputar Al-Fatihah ini? Atau barangkali boleh juga mungkin jika ada hal-hal yang lain yang ingin dipertanyakan seputar kajian Islam. Silakan. Mungkin harus saya coba pancing dulu, Ustaz. Ada pertanyaan dari saya, Ustaz. Ustaz, mohon izin bertanya nih, Ustaz. Terkait surat Al-Fatihah ini, Ustaz. Kalau pada ayat-ayat yang lain itu kan, saya juga belum tahu, mohon maaf jika saya salah. Itu kan ada ayat yang berangsur-angsur diturunkan, Ustaz ya. Tidak satu surat sekaligus gitu ya. Nah, untuk surat Al-Fatihah ini, kalau kita tahu kan surat yang pertama turun itu kan surat Al-Alaq ya Ustaz ya, yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ayat 1-5. Dan surat Al-Fatihah ini ternyata menjadi surat yang pertama di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Dan apakah surat Al-Fatihah itu diturunkan secara sekaligus, dan apakah dijadikan oleh Allah sebagai surat yang pertama karena seperti paparan Ustaz tadi, karena dalam Al-Fatihah itu terkandung berbagai hal yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Al-Quran yang turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam urutannya sama seperti Al-Quran yang Allah simpan di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kalau turun ke Nabi itu sesuai dengan peristiwa dan kondisi yang terjadi di bumi, sementara dari Lauhul Mahfuznya itu sama seperti yang kita miliki hari ini. Nah, ini masalah akidah, masalah keyakinan. Terus bagaimana akhirnya bisa urutannya seperti yang kita miliki sekarang? Ya, pertama Al-Fatihah, akhirnya surat An-Nas. Kata para ulama, setiap kali malaikat Jibril, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Jibril memberitahu bahwa ini lanjutan dari surat itu, ini lanjutan dari surat itu, ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Jadi sifatnya tauqifi. Ya, tauqifi itu taken by granted gitu. Dari sananya memang begitu. Bukan hasil urutan para ulama, bukan hasil urutan para sahabat, bukan hasil mengurutkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terbayang oleh kita dahsyatnya otak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kadang satu surat itu turunnya sebagian turun 5, kemudian lanjut lagi beberapa tahun berikutnya, gitu. Dalam tanda petik turunnya itu tidak tertib seperti yang kita miliki hari ini. Jadi ngapalin Qurannya itu ngacak lah kalau bahasa kita gitu ya, loncat-loncat begitu. Tapi boleh jadi Bapak Ibu, itu jadi salah satu metode menghafalkan yang terbaik. Boleh jadi kalau menghafalkan ayat Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, meskipun loncat-loncat gitu. Meskipun loncat-loncat, karena jauh lebih menghayati, jauh lebih memaknai, jauh lebih meyakini, karena kita yang langsung menjalankan, langsung melihat gitu peristiwanya.
Kemudian tadi pertanyaannya, apakah surat Al-Fatihah turun sekaligus? Ya, sejauh yang pernah saya ketahui bahwa ketika turun surat Al-Fatihah ini, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, telah turun surat kepadaku yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumku. Jadi kalimatnya, telah turun surat kepadaku. Telah diwahyukan surat kepadaku yang nggak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumku, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu turun sekaligus, ya, satu surat semuanya. Dan ada yang jauh lebih dahsyat dari itu. Kata para ulama tafsir, surat Al-An'am, surat ke-6, itu turun ke Nabi sekaligus satu surat. Kalau Al-Fatihah 7 ayat, kalau Al-An'am, Masya Allah. Jadi cerdasnya Rasulullah, sekali duduk, malaikat Jibril membacakan, langsung nempel. Kalau kita mungkin, ya Allah tahu kita nggak diangkat jadi Nabi, gitu, karena otak kita nggak seperti otaknya Nabi. Kalau Jibril itu ngasih tahu, mungkin kita tunggu dulu Jibril, tunggu. Ulangi lagi, tadi apa tadi? Iqra bismi rabbikal ladzi. Apa tadi? Butuh berkali-kali diulanginya. Sementara Nabi datang sekali Jibril membacakan surat Al-Alaq 1-5 dalam keadaan takut, tiba-tiba menghilang, tapi nempel itu di kepala. Dahsyat luar biasa, ya. Cerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mangga, silakan. Terima kasih, syukran. Jazakallah Ustaz. Baik, kita masih ada waktu 5 menit. Apakah ada yang akan bertanya? Jika tidak ada, mungkin akan kita tutup kajian malam hari ini. Sayang sekali, mumpung Ustaz masih ada. Silakan. Masih ada pertanyaan? Andre. Oh, silakan Prof. Mangga Prof. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami Prof. Mangga. Tadi kita dalam bacaan itu kan harus menghayati dan memahami. Jadi dikatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim itu bukan sendiri tapi kami. Apakah dengan kami itu kita juga membayangkan bahwa ya kita ini, kami ini termasuk semua muslimin dan sebagainya. Apakah itu harus dirasakan gitu atau dengan keluarga atau gimana itu? Karena harus betul-betul dimaknai bahwa itu bukan sendiri tapi kami. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, memang di antara kebiasaan baik, ya, termasuk di antara kebiasaan baik saat kita mendoakan untuk saudara kita juga membayangkan wajah mereka. Termasuk saat kita tadi, ihdina, tunjukkanlah kami. Bayangkan orang-orang yang kita inginkan Allah memberikan hidayah untuk mereka. Kita membaca ihdina, yang terbayang Prof. Endang, yang saya bayangkan misalnya Ustaz Adli dan seterusnya. Atau yang saya bayangkan orang-orang yang ada di sekitar kanan kiri saya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita jadi imam, ihdinas siratal mustaqim. Yang saya bayangkan makmum yang ada di belakang. Dan ini merupakan penghayatan atas kalimatna, atas kalimat kami yang sedang kita baca. Sehingga mudah-mudahan, ya, ini termasuk dari bagian kita mendoakan kebaikan untuk orang lain. Tadi kata Rasulullah, kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat mengaminkan. Malaikat mengaminkan dan kita juga akan didoakan oleh malaikat. Ya Allah, kasih hidayah untuk saudara saya. Kata malaikat, mudah-mudahan kamu juga dikasih hidayah. Mendoakan yang lain, kita didoakan malaikat. Seperti itu mungkin Prof. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Prof. atas pertanyaannya. Ini yang terakhir pertanyaan Ustadz, ini terkait fikih sepertinya Ustadz nih, dari Dr. Adi Nugrahani. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, waktu menjadi makmum saat sholat berjamaah, apakah kita harus membaca kembali setelah imam selesai baca Al-Fatihah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita menggunakan madhabnya Syafi'i, maka baca Fatihah itu harus, ya. Kapan waktunya? Waktunya pertama sebelum imam membaca Al-Fatihah. Saat imam takbiratul ihram, sebelum imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Atau setelah imam baca surat Al-Fatihah, antara amin dengan baca surat. Itu kadang ada jeda. Nah, itu kita baca Al-Fatihah. Atau setelah imam baca surat, sebelum imam ruku. Di situ kadang ada jeda, di situ kita membaca surat Al-Fatihah. Itu kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau kita menggunakan mazhabnya Hanafi, dalam mazhab Hanafi,
selama imam itu membaca Fatihahnya jahar dan makmum mendengarkan, maka makmum mendengarkannya sama seperti membacanya. Kecuali kalau imam itu membacanya sir, seperti sholat zuhur, sholat asar, atau sholat isya di rakaat ketiga dan keempat, maka makmum membaca sendiri. Jadi memang kalau pertanyaan fikih selalu ada tarik ulur seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau saran saya, kalau kita bisa jadi imam supaya kita membaca Al-Fatihah. Kalau kita jadi makmum, ya kita baca Al-Fatihah di waktu-waktu kosongnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran, jazakallah dan khairan. Alhamdulillah, sepertinya kita sudah tiba di penghujung kajian pada malam hari ini. Sebelum ditutup dengan doa, Ustaz mohon izin saya ingin menyampaikan sebuah masukan dari salah seorang jamaah pada kegiatan kajian Masjid Asyifa ini. Pada para jamaah sekalian, terkait kegiatan kajian tahsin ya yang biasa kita laksanakan setiap hari Ahad minggu kedua barangkali. Ada masukan barangkali dari salah seorang jamaah terkait dengan jumlah peserta yang hadir biasanya suka di atas 50 dan juga yang bertalaki itu biasanya suka 8 atau sampai 7 orang barangkali ya. Nah, ada sebuah masukan karena kita ada dalam Zoom ini ada fasilitas breakout ya, ada fasilitas breakout room. Mungkin ada harapan barangkali yang pertama agar bisa semuanya kebagian juga, terus yang kedua agar bisa dikelompokkan. Jadi mana yang mungkin Ustadz saya kurang paham kalau dalam level ada beginner, ada intermediate, ada advance mungkin ya barangkali dalam Al-Quran. Jadi mungkin ada yang masih terbata-bata atau yang mungkin sudah lancar, itu ada masukan agar dikelompokkan. Dan di Zoom ini sebetulnya ada fasilitasnya untuk kita mengelompokkan, yaitu fasilitas breakout. Dan itu masukan yang sangat baik sekali. Insya Allah kita akan bisa menerapkan seandainya nanti para jamaah sekalian mendukung dan setuju diadakan dalam khusus kajian tahsin seperti itu. Jadi dipisahkan, nanti dibuat breakout 1, 2 sesuai dengan pengelompokan dari minat dari para peserta itu sendiri di dalam nanti belajar tahsin Al-Quran. Itu saja mungkin masukan dari salah seorang jamaah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya mungkin nanti untuk setuju atau tidaknya silakan, mungkin ada yang menjapri ke saya, mungkin Pak Arli saya setuju atau tidak setuju, itu barangnya mangga kami tunggu. Nanti insya Allah kalau memungkinkan, Allah takdirkan, kita akan mencoba untuk terapkan pada kajian tahsin yang akan datang. Itu saja. Sekali lagi mengucapkan terima kasih, syukran jazakallah Ustaz atas paparan tausiahnya tadabbur Al-Quran surat Al-Fatihah ini. Sebelum ditutup, Ustaz mohon izin perkenannya untuk memimpin doa singkat untuk kami semua, dan juga semoga pandemi ini tidak terulang kembali, segera berakhir dari muka bumi ini. Mangga Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas paparan doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan ijabah doa kita semua pada malam hari ini. Baik, kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi pada guru kita Ustaz Tulisan Jundullah Kunur. Ustaz jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah bil amin. Nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah Atur nuhun Ustaz. Adri, nuhun sadaya. Assalamualaikum. Kalau kita bertemu jika tidak ada perubahan, insya Allah Ustadz Budi Prayitno akan hadir bersama kita semua pada hari yang akan datang. Kita tutup kegiatan malam ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Atau bisa Ustaz. Mangga sadayana sehat-sehat terus. Assalamualaikum. Nuhun Pak Ustaz. Nuhun Pak Ustaz. Baik, mohon izin pertemuan ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.